Pemirsa, kecelakaan antara mobil dengan sepeda motor di Simpang 4 Pancuran Gunung Kidul, Yogyakarta terekam kamera pengawas. Pembonceng sepeda motor terpental tinggi usai berbenturan dengan mobil. Inilah detik-detik kecelakaan sepeda motor dengan kendaraan roda 4 di Simpang 4 Pancuran Gunung Kidul, Yogyakarta yang terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Kecelakaan berawal, kendaraan mobil melaju dari arah Siono menuju kawasan pantai selatan Gunung Kidul, Yogyakarta. Tiba-tiba muncul kendaraan roda 2 yang berboncengan melaju dari arah Penmas Gunung Kidul menuju arah Siono. Di perempatan kondisi lampu lalu lintas yang masih berwarna kuning atau dalam mode flasher sehingga membuat kendaraan tidak ada yang berhenti dan kecelakaan pun tidak bisa terhindarkan. Pembonceng kendaraan roda 2 terpental tinggi sedangkan pengendara dan sepeda motor terseret beberapa meter sebelum akhirnya kendaraan berhenti. Akibat kejadian tersebut, 2 korban kecelakaan dari sepeda motor dilarikan ke RSUD Wonosari. Untuk pengendara roda 4 saat ini dimintai keterangan oleh petugas Laka Lantas Polres Gunung Kidul. Pada saat itu lampu traffic light itu flashing dari kuning semua, kendaraan Avanza tidak menyadari bahwa itu lampu merah, lampunya flashing sehingga terjadi kecelakaan. Kondisi korban sementara di rumah sakit, alhamdulillah korban sadar walaupun patah tulang, yang perempuan patah tulang kaki, yang cowoknya patah tulang tangan. Polres Gunung Kidul sendiri menghimbau kepada pengendara agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan terutama di lokasi Simpang 4 dengan mengurangi kecepatan kendaraan. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah truk molen terguling dan menimpa mobil angkutan umum di Jalan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten. Tidak ada korban jiwa, namun mobil angkutan umum tersebut rusak parah. Beberapa orang warga Legok turut membersihkan campuran pasir dan semen menggunakan ember. Campuran semen dan pasir ini tumpah ruah di Jalan Raya Legok usai truk molen kecelakaan saat melintas jalan tersebut. Peristiwa bermula dari truk molen diduga remblong dan tergelincir. Naasnya saat terguling truk molen turut menimpa angkutan umum yang berada di sampingnya. Akibat tertimpa badan truk, angkutan umum rusak parah di bagian samping dan bagian belakang mobil angkutan. Ya banyak banget, udah hancur udah pokoknya. Bodi sebelah kiri hancur. Termasuk nggak tahu mungkin asnya nggak tahu, misalnya banyak kan udah ketimpa kedorong. As di belakang. Kenceng banget tadi bunyinya, Pak? Kenceng. Nah, kalau saya biasa, jalan biasa. Cuman yang molennya memang kenceng. Memang posisi dia memang dia kenceng, jadi kenceng karena mobilnya belum dibanting ke kiri, udah langsung terbalik, nimpain saya. Tidak ada korban jiwa akibat kecelakaan ini. Kecelakaan ini kini dalam penanganan unit Laka Lantas Polsek Kelapa II. Sopir truk juga sudah diamankan untuk dimintai keterangan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca longsor yang menimpa jalan lintas Sumatera penghubung Tarutung Sibolga, kini jalur sudah bisa dilalui. Namun imbas peristiwa alam tersebut, 7 mobil tertimbun dan 3 orang yang masih keluarga meninggal dunia. Hampir 10 jam, jalur lintas Sumatera penghubung Tarutung Sibolga tidak bisa dilalui akibat tertutup material longsor. Untuk membuka jalur, petugas menggunakan 2 unit alat berat. Alat berat juga digunakan untuk mengevakuasi mobil yang masuk ke sungai akibat hantaman longsor. Akibat longsor ini, 3 orang sekeluarga tewas. Tidak hanya itu, 7 unit mobil ikut terimbas longsor dari bukit setinggi 50 meter. 1 rumah warga rusak. Longsor ini mengakibatkan 7 kendaraan yang terseret, ya, hanya sampai dibawa ke arus sungai. Nah, dari kejadian ini ada korban, ya, sedangkan korban 3 orang, korban 2 dewasa serta anak-anak. Sebelumnya, hujan deras mengguyur kawasan tersebut yang mengakibatkan pohon tumbang menutupi bahu jalan. Mobil terjebak akibat macet pada jam 5 sore dan terjadi longsor dari bukit yang menghantam mobil tersebut.
Terseret dugaan tindak pidana pencucian uang, Raffi Ahmad bersama pengacara kondang Hotman Paris menggelar jumpa pers. Raffi merasa harus mengklarifikasi karena menyangkut kredibilitas dirinya. Raffi Ahmad bersama pengacara kondang Hotman Paris klarifikasi soal dugaan tindak pidana pencucian uang yang menyeret dirinya Senin siang. Suami Nagita Slavina itu menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat tindak pidana pencucian uang. Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa harta kekayaan dirinya adalah hasil kerja keras selama 26 tahun, serta berasal dari perusahaan entertainment miliknya. Sudah hampir 25 tahun aku kerja dan alhamdulillah ya meskipun karir saya seperti anak tangga, tapi sampai detik ini saya dipercaya oleh stasiun TV, berbagai macam brand, dan saya menabung. Dan kemarin 6 tahun terakhir di luar, bayangin aja saya 26 tahun bekerja. Kalau kita syuting ya 26 tahun bisa dikalkulasikan aja gitu berapa yang saya dapetin, ditambah kemarin saya bangun perusahaan Rans. Dan Rans Entertainment sendiri alhamdulillah sudah berjalan 6 tahun. Sekarang ini udah zamannya ada fundraising lah, ada invest. Sementara itu mendengar kabar kurang baik mengenai Raffi Ahmad, Hotman Paris turut mendukung Raffi. Menurutnya Raffi tidak terbukti melakukan tindak pidana. Jadi tindak pidana itu kan, tindak pidana pencucian uang itu kan harus ada dulu tindak pidana induk. Misalnya hasil korupsi kemudian dipakai untuk bisnis. Sekarang satu pun tidak ada tindak pidana induk yang dikasih tahu, entah siapa yang koruptor yang dapat duit kasih ke dia, nggak ada. Jadi semuanya adalah omongan kosong. Sebelumnya Raffi Ahmad diduga terlibat skandal pencucian uang mencapai ratusan miliar rupiah. Hal ini diungkap Ketua National Corruption Watch Hanifah Sutrisna. Informasi ini berdasarkan bukti yang telah dikumpulkan NCW bahwa sumber kekayaan Raffi Ahmad sebagian diduga berasal dari terdakwa kasus korupsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo meminta kepada relawannya untuk mencabut laporan polisi terhadap seniman Butet Kertarejasa. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Relawan Projo Budi Aris Setiadi. Sebelumnya dalam konferensi pers yang digelar di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, tim kuasa hukum pasangan calon Ganjar Mahfud menaruh perhatian khusus atas apa yang dialami Butet Kertarejasa yang dinilai dapat merugikan kepentingan bangsa. Dukungan ini juga disampaikan oleh tim hukum Paslon 1 Anies Muhaimin. Sementara itu, ternyata Ketua Umum Relawan Projo yang juga Menkominfo Budi Aris Setiadi mendapatkan pesan dari Presiden Joko Widodo yang meminta untuk mencabut pelaporan Butet ke polisi oleh relawannya. Presiden berpesan supaya para relawannya tidak membuat keramaian di publik. Hal ini pun mendapat reaksi dari Butet Kertarejasa yang mengucapkan terima kasih, tapi juga meminta relawan Jokowi jangan sibuk mencari muka kepada Presiden. Dan pencabutan pelaporan jangan cuma untuk dirinya, tapi juga untuk seluruh pihak yang tengah diselidiki polisi, padahal ingin menegakkan demokrasi dan konstitusi. Terima kasih Mas Budi Ari, Menkominfo, yang telah memerintahkan kepada relawan di Jogja untuk mencabut laporan ke polisi atas pembacaan pantun saya tempo hari. Itu menurut berita karena Mas Budi itu memenuhi perintah Presiden Jokowi, karena memang itu tidak penting untuk dilaporkan. Perintah Pak Jokowi itu bermakna juga supaya relawan-relawan itu jangan cuma sibuk menjilat, jangan sibuk cari muka kepada Presiden, stop cari muka. Yang kedua, seharusnya pencabutan itu tidak hanya untuk kasus saya saja, tapi juga untuk kawan-kawan yang bergerak ingin menegakkan demokrasi dan konstitusi. Seperti pelaporan Mas Aiman, Palti Huta Barat, semua harus dicabut dong. Guru-guru besar perguruan tinggi di Indonesia, jangan dilecehkan bahwa mereka sedang mendongkrak elektoral paslon tertentu. Tidak, semua orang itu termasuk saya
adalah orang-orang yang mengapresiasi seluruh pencapaian Pak Jokowi. Sebelumnya pelaporan dibuat oleh relawan Projo, sedulur Jokowi, dan arus bawah Jokowi ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Butet Kertarejasa lantaran ia dianggap menghina Presiden Joko Widodo. Tim Liputan iNews melaporkan. DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari terbukti melanggar kode etik terkait tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Sementara itu 6 anggota KPU lainnya diberi sanksi peringatan keras. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku terkait tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Hasyim Asyari dijatuhi sanksi peringatan keras terakhir, sementara 6 komisioner KPU yakni Agus Melas, Idam Holik, Yulianto Sudrajat, M. Afifuddin, Parsadan Harahap, dan Betty Epsilon dijatuhi sanksi peringatan keras. Terdapat 4 laporan yang memperkarakan pendaftaran Gibran ke KPU sebagai cawapres pada 23 Oktober 2023 lalu. Para pelapor menilai KPU seharusnya mengubah PKPU terlebih dahulu terkait syarat usia capres-cawapres usai keluarnya putusan MK. Membuktikan bahwa secara kode etik terjadi pelanggaran. Menanggapi pelanggaran KPU, tim kampanye nasional Prabowo Gibran menyatakan putusan DKPP tidak berkaitan secara hukum terkait ketetapan hukum atau legal standing paslon Prabowo Gibran. Bahwa putusan DKPP ini tidak ada kaitannya secara hukum dengan legal standing paslon Prabowo Gibran. Karena paslon Prabowo Gibran bukanlah terlapor, bukan juga turut terlapor dalam perkara ini. Sebelumnya Bawaslu menetapkan KPU melakukan pelanggaran administrasi target keterwakilan caleg perempuan sebesar 30%. Kini, KPU kembali melakukan pelanggaran dengan memproses pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres sebelum adanya perubahan PKPU. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sementara itu Ketua KPU Hasyim Asyari menjawab putusan DKPP yang memutus dirinya melanggar etik hingga memberi sanksi peringatan keras terakhir. Sementara Bawaslu menilai putusan DKPP merupakan personal dari penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU. Konstruksi di Undang-Undang Pemilu itu KPU itu posisinya selalu sebagai terlapor, termohon, tergugat, dan juga teradu. Nah, kalau di DKPP ini sebagai teradu. Nah, karena saya sebagai teradu, maka saya mengikuti proses-proses persidangan di DKPP. Ketika ada sidang diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban, keterangan, alat bukti, argumentasi sudah kami sampaikan. Dan setelah itu kan kewenangan penuh dari majelis DKPP untuk memutuskan apapun itu, sehingga dalam posisi itu saya tidak akan mengomentari putusan DKPP. Ketika dipanggil sidang kami juga sudah hadir memberikan jawaban. Putusan DKPP itu akan berkaitan dengan pribadi dari penyelenggara pemilu. Jadi seharusnya tidak mempengaruhi putusan lembaga ya. Proses yang telah dilakukan itu yang disalahkan itu penyelenggara atau KPU. Jadi ya silahkan terjemahkan sendiri, tapi bagi kami proses telah berjalan ya. Proses telah berjalan, ada permasalahan mengenai itu yang kemudian dicermati dan juga dilaporkan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yaitu ranah dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi kami agak sulit kemudian untuk
Pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyampaikan hasil putusan DKPP yang menjatuhkan sanksi peringatan keras terhadap Ketua KPU membuktikan ada pelanggaran etik sangat jelas di depan mata. Sementara calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyebut putusan DKPP merupakan catatan hitam demokrasi di tanah air. Melihat DKPP terkena, ada keputusan yang menyampaikan bahwa dia melanggar etika. Saya belum tahu apa kemudian hukuman yang diberikan pada soal etika ini. Maka mudah-mudahan menjadi pembelajaran buat kita semua. Maka dalam closing statement saya tadi malam, ya demokrasi mesti dilaksanakan dengan baik-baik. Ya. Tidak boleh ada yang mengangkangi demokrasi, prosesnya berjalan dengan baik. Dan lihatlah, kalau MK-nya juga kena problem etika, terus kemudian KPU-nya kena etika. Apa yang kemudian bisa kita banggakan pada rakyat dari proses pemilu ini? Maka wajar kalau kemudian para ilmuwan keluar dari kampus untuk menyatakan keprihatinannya. Tokoh agama, tokoh masyarakat, ya, civil society. Pelanggaran kode etik yang diputuskan DKPP menjadi catatan hitam proses politik nasional kita. Hari ini ada 2 catatan hitam, 1 MK-MK, 2 DKPP. Ini catatan hitam yang saya kira menjadi keprihatinan nasional. Semoga ada langkah-langkah yang membuat kita sebagai bangsa percaya diri dan bangga bahwa bangsa ini mengedepankan etika. Pemirsa, Sivitas Akademika Universitas Ahmad Dahlan turut memberikan kritik kepada Presiden Joko Widodo atas cawe-cawe atau dukungannya kepada salah satu paslon capres-cawapres tertentu. Jokowi dianggap menjadi biang runtuhnya demokrasi Indonesia pasca reformasi. Sejumlah Sivitas Akademika Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta mengeluarkan seruan moral bertajuk menyelamatkan demokrasi Indonesia. Aksi seruan moral ini menjadi wujud sikap keprihatinan dan kegelisahan Sivitas Akademika Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta melihat realitas politik kebangsaan dan kenegaraan saat ini. Seruan moral ini dikeluarkan terkait banyaknya pengingkaran akhlak, etika, dan sikap kenegarawanan yang berpotensi merusak prinsip-prinsip demokrasi yang telah diperjuangkan sejak era reformasi. Pertama, seluruh penyelenggara negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk di dalamnya Bapak Presiden, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Pemberantasan Korupsi, agar menjaga etika pemerintahan, etika jabatan, dan etika pejabat. Kedua, Presiden dan seluruh penyelenggara negara agar menjaga dan menegakkan netralitas, tidak menggunakan fasilitas negara, serta tidak mempolitisasi segala bentuk bantuan pemerintah yang dikaitkan dengan kontestasi pemilu tahun 2024. Ketiga, pimpinan dan seluruh aparat Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia agar tetap konsisten menjadi pelindung dan pengayom rakyat dengan berpegang teguh pada Sabta Marga TNI dan Tribrata serta Catur Prastia Polri. Sementara itu, Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta secara tegas dan lantang menyoroti adanya sejumlah pejabat negara yang menjadi tim pemenangan yang berpihak kepada paslon tertentu. Di Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Guru-guru besar dan sivitas akademika dari berbagai universitas di Indonesia mengkritisi pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai melenceng dari koridor yang seharusnya. Melihat fenomena ini, sejumlah pakar politik dan akademisi menilai gerakan pernyataan sikap ini menjadi bukti bahwa terjadi kerusakan demokrasi di Indonesia. Pemirsa, dalam diskusi yang diadakan oleh TPN Ganjar Mahfud, pakar politik Ikrar Nusa Bakti dan pakar kebijakan publik Yanuar Nugroho secara tegas mengungkapkan bahwa saat ini Indonesia sedang dalam keadaan darurat demokrasi. Mereka menegaskan bahwa seluruh lapisan masyarakat harus bersatu menjaga pemilu agar adil dan tanpa manipulasi. Atau mengawal pemilu di hari H.
ya ada satu proses yang... Kalau harapan Anda tadi mengenai gerakan, belum sampai ke sana ya. Karena lagi-lagi para guru besar dan dosen itu masih pada taraf jaga pemilu, kawal pemilu ya. Walaupun lagi-lagi bukan mustahil kalau misalnya di dalam jaga pemilu dan kawal pemilu itu ternyata kecurangan masih berlangsung ya, bukan mustahil ya, itu penyatuan antara dosen dan juga mahasiswa itu akan terjadi ya. Yang saya maksud itu adalah gerakan-gerakan mahasiswa akan bergerak kembali ya. Jelas-jelas ini darurat demokrasi. Kalau tadi Mas Ana mengatakan ini kepongan penguasa, kalau saya bilang ini darurat demokrasi. Mau nunggu emergensi seperti apa lagi gitu loh. Ngomong netralitas itu ilusi. Udah nggak ada netralitas. Yang dulunya rumor malah dijadikan nyata kan. Dengan mengatakan presiden boleh kampanye, menteri-menterinya juga boleh berpihak. Lah memangnya nggak ada perangkat yang melekat. Nggak mungkin. Netralitas itu ilusi. Sudahlah, terima aja fakta itu. Jadi dalam darurat demokrasi semacam ini, ya memang mesti bergerak Mas. Mesti, udah. Dan seruan dari kampus tadi, seruan dari perguruan tinggi tadi, itu bisa kita jadikan pegangan gitu ya Prof ya. Kalau kita butuh arah gitu, loh mau nyari arah apa lagi? Pemirsa, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto sejak siang hingga malam hari mengikuti kampanye di lapangan Konisario, Manado pada Senin malam. Prabowo berjanji akan menjaga kekayaan yang ada di Indonesia dan juga mengelola serta mengurus supaya nilai tambahnya bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Sambil menyalakan cahaya dari telepon genggam, ribuan warga yang sudah menunggu sejak siang hari menyambut calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, saat tiba di lokasi kampanye. Pendukung Prabowo di Manado mengaku tetap all out untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Hujan yang cukup deras mengiringi orasi. Usai berorasi, Prabowo Subianto langsung pamit ke pendukungnya dan kembali ke Jakarta. Di hari yang sama, barisan pengusaha pejuang deklarasikan dukungan di Stadion Arena Gelora Bung Karno, Jakarta. Mereka mendeklarasikan dukungan kepada paslon Capres nomor urut 2. Bersepakat bahwa program keberlanjutan itu sangat mutlak harus dilaksanakan di pemerintahan ke depan karena sustainability, berkelanjutan, hilirisasi, program bantuan sosial, makan siang gratis, itu impact ekonominya secara sekuler ekonomi sangat baik. Dalam acara turut hadir Hasim Joyo Hadikusumo dan Erick Thohir. Tim Liputan iNews melaporkan. Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo berkunjung ke tempat jasa profesional pengelolaan sampah di Bekasi, Jawa Barat. Ganjar menyebut usaha pengelolaan sampah mempunyai nilai ekonomi dan berjanji akan memberi insentif serta membentuk regulasi yang mendukung usaha tersebut. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengunjungi rumah pemulihan Waste for Change. Sebuah jasa profesional pengelolaan sampah secara bertanggung jawab di Pedurenan, Bekasi, Jawa Barat. Ganjar bersama warga membahas pengelolaan sampah yang berpotensi menjadi ekonomi sirkular, sekaligus menekan penyebab bencana akibat sampah, apalagi sampah masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga bersua dengan para pelaku sektor informal persampahan seperti pemulung dan penggerak bank sampah. Ganjar pun berjanji akan memberi insentif serta membentuk regulasi yang mendukung usaha sejenis. Ibu-ibu bagus. Kalau kemudian ini bisa diberikan kepada masing-masing RW, saya kira mereka akan bisa menyelesaikan persoalan sampah dari awal. Dan ini butuh edukasi, tidak
semudah yang kita bayangkan, tapi contoh ini adalah contoh terbaik yang saya kira tinggal mereplikasi aja. Jadi kalau kita bicara regulatory sandbox gitu ya, untuk kita uji cobakan, ini sudah bisa dilakukan untuk direplikasi termasuk menciptakan lapangan kerja ya. Sangat konkret. Sehingga sebenarnya kalau menciptakan 17 juta lapangan kerja itu tidak hanya sekedar buat pabrik, investasi, orang jadi pegawai, tapi juga bisa menjadi entrepreneur dengan contoh ini. Tinggal ada dua saja, kita membuat regulasi, yang kedua memberikan insentif kepada mereka. Ganjar juga mengapresiasi para penggerak lingkungan yang telah menyelamatkan lebih dari 10 ton sampah sehingga bernilai ekonomi dan mencegah pencemaran lingkungan. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Dede Rudi, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo gencar mendekatkan diri di tengah masyarakat melalui program Senam Sehat. Selain untuk menyerap aspirasi melalui para calon anggota legislatifnya, Partai Perindo juga turut membantu perekonomian warga lewat bazar sembako murah. Ratusan emak-emak kelompok Sanggar di Blitar sangat antusias mengikuti senam sehat yang digelar Caleg DPR RI Dapil 6 Jawa Timur nomor urut 1 Partai Perindo Vena Melinda. Sejumlah emak-emak yang mengikuti senam sehat ini memberikan dukungan terhadap Vena Melinda untuk kembali duduk di kursi parlemen menjalankan program-program untuk kesejahteraan rakyat. Seneng banget dan fresh, bugar, seneng banget. Semoga kedepannya lebih sukses. Melalui senam, saya ingin mengencourage kaum perempuan bahwa mereka harus melek politik karena banyak sekali isu-isu perempuan yang harus saya perjuangkan nanti. Seperti kasus KDRT, kasus banyak sekali kan kasus-kasus isu-isu perempuan yang memang harus kita perjuangkan di parlemen. Tak hanya senam sehat, Vena Melinda bersama Caleg DPRD Jawa Timur Dapil 8 Yekti Muri Wiyati dan Caleg DPRD Kabupaten Kediri Didik Eko Prasetyo juga menggelar bazar murah minyak goreng bagi warga kurang mampu dan lansia di Desa Panjer, Kecamatan Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri. Ya, semoga Partai Perindo bisa menolong kami para masyarakat, terutama kami di pedesaan ya. Semoga juga Partai Perindo makin jaya. Dalam kegiatan ini, warga juga diajak untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024 dengan memilih Partai Perindo dan pasangan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bazar minyak goreng murah yang secara masif digelar di berbagai daerah menjadi salah satu program andalan para caleg Partai Perindo untuk mendekatkan diri dengan masyarakat. Selain untuk membantu masyarakat, kegiatan ini sekaligus menjadi wadah bagi caleg Partai Perindo untuk menyampaikan visi misinya kepada masyarakat. Caleg DPR RI nomor urut 1 Dapil DIY Partai Perindo, Bonifasius Widianto, menggelar bazar minyak goreng murah di Desa Tlogoadi, Kecamatan Melati, Kabupaten Sleman. Kegiatan ini digelar untuk menjawab keluhan masyarakat Indonesia mengenai mahalnya harga kebutuhan pokok. Partai Perindo ini betul-betul berniat untuk mensejahterakan masyarakat, sehingga apa yang kita lakukan menjadi suatu sarana wahana bagi para konstituen pemilih untuk mengenal calegnya masing-masing. Hari ini kita membagikan kurang lebih 500 minyak goreng kepada masyarakat sekitar, dan ini sudah tersebar kuponnya 100% semua. Kita tinggal akan menyerahkan dan membagikan. Bazar minyak goreng murah juga digelar di Kecamatan Tinada, Kabupaten Pakpak Barat, Sumatera Utara. Warga yang sangat senang dengan program ini juga mendeklarasikan dukungannya kepada Rinto Maha, caleg DPR RI Dapil Sumatera Utara 3 dari Partai Perindo. Saya sebagai putra daerah di Papua Barat ini, saya berharap ya saudara-saudara saya yang ada di Papua Barat, ayo sama-sama kita memajukan Kabupaten Papua Barat. Semoga dalam pencalonan Bapak Rinto Maha semoga mendapat kemenangan dalam DPR RI Republik Indonesia. Kami siap mendukung atas nama suku Pak. Semoga Pak maju dalam DPR RI Indonesia maju. Dalam setiap kegiatannya, para caleg Partai Perindo juga mensosialisasikan program serta visi misi pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, untuk meningkatkan kualitas pendidikan usia dini, renovasi sekolah dilakukan di Karawang, Jawa Barat. Tak hanya renovasi sekolah, pemirsa, berbagai fasilitas baru pun hadir untuk mendukung aktivitas peserta didik.
Kebahagiaan dirasakan peserta didik dan juga pengajar sekolah TK Kartika Yonif 305 Tengkorak, Karawang, Jawa Barat. Kebahagiaan ini dirasakan karena sekolah yang berdiri sejak 1958 ini direnovasi sehingga memiliki tampilan baru. Setidaknya proses belajar mengajar dilakukan selama 2 bulan di bangunan lainnya saat proses renovasi. Selain merenovasi gedung sekolah, ada beberapa tambahan fasilitas yang dapat digunakan oleh peserta didik berupa taman bermain yang dilengkapi beberapa fasilitas lainnya. Renovasi bangunan serta tambahan fasilitas menambah kenyamanan dan juga semangat proses belajar mengajar. Saya sebagai pendidik juga merasa puas dan senang dengan pembangunan yang baru ini, dengan fasilitas yang baru ini, sehingga anak-anak menjadi lebih semangat berada di sekolah. Hujan deras sejak siang hingga sore kemarin menyebabkan banjir di sejumlah wilayah ibu kota Jakarta. Banjir setinggi 50 hingga 60 cm sebabkan kemacetan parah. Kemacetan panjang di Jalan Jogloraya Kembangan, Jakarta tak terhindarkan imbas banjir setinggi 50 cm yang menggenangi ruas jalan. Sejumlah motor yang nekat melintas pun mogok. Kemacetan diperparah dengan tergenangnya Jalan Basoka Raya yang merupakan jalan alternatif. Banjir terjadi usai hujan deras melanda Jakarta sejak siang tadi. Intensitas hujan yang tinggi membuat air di Kali Kebiuran naik dan membanjiri ruas Jalan Jogloraya. Tadi dari jam berapa, Bu? Tadi sekitar jam 2:30 lah ya. Hujan? Iya. Penyebabnya apa sih, Bu, banjir ini? Kayaknya ini ya, got pada mampet. Got mampet? Iya, got pada mampet tuh. Kalau setiap hujan gede selalu banjir. Warga berharap adanya solusi dari pemerintah untuk menangani banjir di ruas jalan ini. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Hati-hati musim hujan rawan banjir. Ya, pemirsa, di Kebayoran Lama dan juga Mampang, Jakarta Selatan ini banjir setinggi 50 cm merendam rumah warga serta kendaraan yang melintas. Dan di Jatinegara, Jakarta Timur, pemirsa, banjir setinggi 60 cm membuat mati mesin kendaraan yang nekat melintas. Jalan Ciledug Raya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan digenangi air setinggi 50 cm pada Senin siang. Selain karena hujan deras, banjir juga disebabkan saluran air yang tak mampu menahan debit air. Akibat banjir, puluhan motor alami mati mesin hingga mengganggu arus lalu lintas. Sebenarnya sih bisa, cuma karena ada mobil ya, kena ombak mobilnya jadi banjir rendam mesinnya. Bang, ini sering nggak sih Bang banjir di sini Bang? Kalau hujan deras ya. Hal serupa juga terjadi di Jalan DI Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur. Banjir setinggi 60 cm merendam jalanan hingga menyebabkan kemacetan akibat drainase jalan yang tak mampu menampung volume air. Puluhan sepeda motor yang nekat menerobos banjir mengalami mogok mesin. Perjalanan pengendara pun terganggu. Banyakin karyawan untuk lingkungan lah. Untuk ngatur ini. Ini apa terganggu juga kayak gini, Bang? Wah, gangguan. Mau kerja nggak bisa. Hambat. Iya. Sementara itu di kawasan pemukiman warga Pondok Karya, Mampang, Jakarta Selatan, air setinggi 50 cm rendam permukiman warga. Diduga banjir dikarenakan meluapnya Kali Mampang akibat hujan deras. Warga berharap pemerintah segera lakukan normalisasi kali dan pengerukan agar banjir tak lagi ganggu aktivitas warga. Tim Liputan iNews melaporkan. Hujan deras akibatkan banjir di sejumlah wilayah di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Banjir merendam jalan, rumah warga hingga lahan pertanian. Evakuasi warga terdampak banjir terus dilakukan di Desa Pesantren Ulu Jami, Pemalang, Jawa Tengah. Sebagian warga lansia dan sakit harus digendong dan dinaikkan perahu akibat ketinggian air yang mencapai 50 cm hingga 1 meter lebih.
Banjir juga merendam sejumlah sekolah dan sarana umum lainnya, sehingga kegiatan belajar mengajar tidak bisa dilakukan. Berapa RT? 8 RT, kurang lebih 400-500 rumah, Pak. Yang mengungsi berapa warga ini? Ada beberapa di 2 titik itu, Pak. Di 2 titik ya? 20 lansia kayaknya ada, Pak. Terus di RT 6 sana ada 5 kakak diungsikan semua. Sudah tidak bisa udah jajak lagi, Pak. Sudah terlalu tinggi ya? Hal serupa juga terjadi di Desa Bergolo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Evakuasi warga terus dilakukan akibat sejumlah warga yang terjebak banjir hingga terisolasi tak bisa keluar dari rumah. Diketahui banjir berasal dari luapan Sungai Lusi, ketinggian air pun mencapai lebih dari 1 meter hingga menenggelamkan beberapa rumah warga. Sementara di Desa Salen, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, banjir tak hanya menggenangi jalan dan rumah warga, tetapi juga puluhan hektar sawah yang hendak ditanami bibit padi. Data sementara, banjir sudah merendam 40 hektar lahan pertanian di Desa Salen. Nama-nama, Pak? Padi semua. Padi, kalau gini kan musim padi. Terus yang sana, yang sebelah timur sana juga pasti terendam. Kemungkinan gagal panen? Ya kemungkinan besar gagal panen, rusak tanaman. Rusak. Menurut warga setempat, banjir kerap terjadi saat hujan deras dan bahkan bisa berlangsung selama berhari-hari. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jelang rilis laporan keuangan tahun buku 2023, manajemen PT MSC Sky Vision Tbk atau MSKY optimis mampu mencatatkan pertumbuhan pendapatan usaha di kisaran 10 hingga 15%. Segmen penyiaran program televisi berlangganan masih mendominasi penghasilan perusahaan, sementara penyiaran iklan mengekor di posisi kedua. PT MNC Sky Vision Tbk menggelar public expose insidentil di Kebonjeruk, Jakarta Barat, menjawab peningkatan fluktuatif pasar modal hingga suspensi saham pada 25 Januari 2024 lalu oleh Bursa Efek Indonesia. MNC Sky Vision sebut hal itu merupakan murni aktivitas pelaku pasar modal. Kenaikan harga saham tersebut adalah murni aktivitas dari pelaku pasar modal. Perseroan sama sekali tidak mengetahui hal-hal yang bersifat material yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham tersebut. Perseroan selaku perusahaan terbuka selalu menyampaikan keterbukaan informasi kepada publik berdasarkan ketentuan yang berlaku dan tidak ada fakta material yang belum disampaikan oleh Perseroan. Di tahun 2023, PT MNC Sky Vision Tbk optimis bisa membukukan pertumbuhan pendapatan usaha 10-15%. Selain kerjasama dengan teknisi lepasan hingga penjual parabola, Perseroan fokus menjangkau segmen pemasaran televisi berbayar lebih luas. Beberapa usaha yang kami lakukan adalah tentunya dengan ada usaha-usaha baru selain PTV yang tradisional yang kami sedang kembangkan dan mulai akan menghasilkan di semester kedua. Untuk secara angka dibandingkan dengan tahun lalu tentunya akan ada kenaikan. PT MNC Sky Vision Tbk optimis dapat tetap bertahan di tengah gempuran OTT, khususnya di wilayah yang belum memadai infrastruktur internetnya. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Kita kembali ke informasi dalam negeri. Pemirsa, puluhan ribu massa memadati alun-alun Wonosobo menghadiri kampanye akbar pasangan Capres nomor urut 3 Ganjar Mahfud pada Minggu sore. Kampanye dihadiri oleh Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani. Kampanye terbuka dengan nama Kenduri Rakyat ini dihadiri puluhan ribu massa dari Kabupaten Wonosobo. Massa membawa bendera partai pengusung pasangan Capres Ganjar Pranowo Mahfud MD seperti bendera Partai PDI Perjuangan, Partai Perindo, P3 dan Partai Hanura. Dalam orasinya, Puan Maharani meminta warga jangan takut untuk memilih pasangan Ganjar Mahfud. Puan Maharani juga menyoroti bantuan beras yang belakangan sedang ramai dan meminta warga untuk menerima karena beras itu berasal dari pemerintah, bukan pasangan calon tertentu.
Disinggung soal maraknya keprihatinan kalangan kampus yang mengkritik Jokowi yang tidak lagi mencerminkan sikap demokratis, Puan mengembalikan kepada rakyat untuk menilai. Yang pasti saat ini rakyat menginginkan pemilu yang jujur dan adil. Ya biarkan rakyat yang menilai, yang pasti rakyat menginginkan pesta demokrasi ini bisa berjalan dengan jujur, adil, netral, dan biarkan rakyat menilai dan rakyat memilih pilihannya pada tanggal 14 Februari yang akan datang. Dalam kampanye ini Puan Maharani juga didampingi Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah Bambang Wuryanto dan Ketua Tim Pemenangan Daerah Ganjar Mahfud Jawa Tengah Agustina Wilujeng. Target untuk Jawa Tengah berapa persen, Bu Agustin? Menang pokoknya. Menang total ya. Hiburan pentas kesenian tradisional kuda lumping oleh barisan Hokia turut memeriahkan kampanye. Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabta menilai dukungan Ahok ke paslon nomor 3 akan mendongkrak elektabilitas Ganjar Mahfud pada Pilpres 2024. Pemirsa, hal tersebut diucapkan Oso usai menghadiri kampanye akbar Ganjar Mahfud di Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Menurutnya, dengan bergabungnya Ahok untuk memberikan dukungan terhadap pasangan capres-cawapres Ganjar Mahfud akan semakin mendongkrak elektabilitas. Selain itu, Oso juga meyakini bahwa dukungan rakyat lebih kuat dibandingkan dari hasil survei. Sudah pasti setiap orang yang menempel itu yang baru masuk menyatakan dirinya dan dia hebat, dia keluar dulu dari jabatannya